Cheng Jiang duduk bersila di tanah sambil memusatkan kekuatan spiritualnya dan menunggu transfer orat defense. Baik tangan lembut Bayu Yung dan Su Meiyo menekan perut Cheng Jiang. Dari tangan mereka yang cantik, sebuah kabut hitam dan putih melonjak keluar secara terpisah. Hitam adalah bengkok defense Ying Yung Ying yang ekstrim, sementara putih adalah vena spiritual Su Meiyo, keduanya dengan penampilan yang sangat menarik. Dalam tubuh Cheng Jiang muncul aliran putih dan hitam, menyebar secara acak di dalam otot-ototnya, tulang dan meridian. Ketika mereka bersirkulasi di dalam otot-ototnya, tulang dan garis meridian mereka perlahan-lahan memperkuat siklus mereka secara siklus. Akhirnya, ki putih dan ki hitam berkumpul di dalam datingnya, membentuk diagram Tai Chi Ying yang merupakan aura defense Yin dan Yang. Su Meiyo dan Bai Yoyo dapat melihat bahwa itu aura defense Yin dan Yang telah berhasil menyatu dengan Cheng Jiang. Mereka tidak bisa tidak bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa itu fungsi ekstrim Yin dan ekstrim defense Yang sangat sulit, karena mereka mencoba eksperimen pada Cheng Jiang sehingga mereka bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi tidak mengharapkannya mereka bisa berhasil. Su Meiyo dan Bai Yoyo perlahan menarik tangan mereka sambil menonton kabut putih dan hitam mulai bangkit dari Cheng Jiang. Kedua pasangan mata mereka memiliki ekspresi yang komplit dan terkejut, seolah-olah mereka terlalik diam-diam setuju. Menurut pengetahuan para suster, tidak pernah ada satu orang pun dengan urat defense Yin dan Yang secara bersamaan. Pada saat ini mereka tahu apakah bocah ini asalnya dia rajin berkultivasi suatu hari akan menjadi master taranya yang universal. Cheng Jiang membuka matanya. Dia tidak pernah merasa nyaman dan kuat dalam hidupnya. Ini adalah urat defense. Terasa sangat baik. Aku nantinya akan bisa memasuki dunia bela diri yang sesungguhnya. Cheng Jiang agak bersemangat. Di wajahnya ada sedikit senyum aneh dan jahat berkedip. Terlihat sangat buruk dibandingkan dengan penampilannya yang sederhana dan jujur sebelumnya. Ini membuat hati dua kecantikan agak dipenuhi kecemasan. Dalam dunia seni bela diri ini, alam bela diri mortal awalnya dibagi menjadi 10 negara. Refining King, tubuh Queen Qing, tubuh martial, pembukaan vena, Turki, rasa defense, aura sejati, kekuatan defense, bentuk benar, dan akhirnya lengkap. Di atas dunia bela diri mortal ada alam bela diri sejati. Itu adalah negara impian banyak seniman bela diri. Tiba di negara yang satu dapat memiliki kekuatan yang luar biasa dan umur mereka akan diperpanjang hingga 1000 tahun. Cheng Jiang saat ini berada di level 3 martial body ranah dan tidak dapat memasuki level 4 pembukaan area vena. Alam bela diri yang sesungguhnya ini hanya membawa aib bagi pemburu defense. Baik Yoyo dengan dingin berkata dengan jijik. Su Meiyo berkata dengan kulit yang serius, Anda memiliki urat defense Yin dan Yang. Pandangan Anda harus lebih terbuka. Di dunia ini kekuatan tidak pernah berhasil berkembang, tidak pernah berhenti berkembang. Ada banyak dunia yang berbeda. Lokasi Anda saat ini adalah daratan Chenwu dan hanya dunia fana di bidang kecil tanah di dunia ini. Anda harus ingat kontraknya. Anda harus membantu kami memulihkan kekuatan puncak kami. Ini bukan masalah sederhana. Cheng Jiang mengangguk berulang kali dan berkata, selama saya masih hidup, saya pasti akan memenuhi kontrak dan memulihkan kekuatan dari saudara perempuan. Baik Yoyo dan kepuasan berkata, untuk membantu kami memulihkan kekuatan, cara tercepat adalah membuat feel. Terlebih lagi itu adalah feel peringkatnya sangat tinggi. Setelah kekuatan kami dipulihkan, kontrak akan selesai. Pada saat itu kami akan dapat membalas dendam. Cheng Jiang merasa sedikit tersesat. Jika kedua wanita cantik itu tinggal di sisinya, itu tentu saja hal yang menyenangkan. Su Meiyo mengeluarkan satu cincin dari rambutnya yang indah dan melemparkannya ke arah Cheng Jiang. Teteskan darah Anda untuk membuatnya mengenali Anda sebagai pemiliknya. Menggunakan ini mirip dengan menggunakan kantong penyimpanan. Simpan saya dan kakak perempuan di dalamnya.
maka kamu bisa memanjat. Anda tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama karena tempat ini sering dikunjungi oleh binatang setan. Meneteskan darah di atasnya, Cheng Jiang membuat kontrak dengan cincin segera. Cincin di dalam ruang sangat kecil dan di dalam cincin penyimpanan legendaris Cheng Jiang harus memiliki ruang seluas lautan. Anda dapat memegang makhluk hidup di senjata ajaib penyimpanan ini. Hal ini memungkinkan Cheng Jiang untuk mengagumi kantong penyimpanan umum sangat langka dan ini didistribusikan oleh sekte di Gunung Abadi. Apalagi senjata ajaib penyimpanan yang dapat menampung makhluk hidup. Sesuai dalam kata-kata Sumayo, dia memasukkan dua wanita itu ke dalam cincin penyimpanan. Saat dia meletakkannya di jarinya, cincin itu segera menjadi tidak terlihat di jarinya. Itu membuat Cheng Jiang mengagumi secara diam-diam. Dia memakan pil yang diberikan oleh ayahnya dengan banyak stamina. Dia mulai memanjat tebing, meninggalkan jurang yang dipenuhi dengan kematian Ki, yang baginya adalah salah satu tantangan yang berat. Mendaki tebing membuat Cheng Jiang semakin tertekan karena dia tidak bisa melihat apapun karena Black Death Ki yang jelas meningkatkan kesulitan. Setelah mendaki dengan susah payah untuk 1 hari dan malam, Cheng Jiang akhirnya mencapai puncak. Mencapai ini dia pikir itu tidak terlalu sulit. Ini semua karena urat defense. Ketika mendaki dia menyerap sejumlah besar roh Ki yang memasuki tubuhnya dan menghilangkan kelelahan dan membuatnya energik seperti naga dan ganas seperti harimau sepanjang waktu. Setelah Cheng Jiang memanjat, dia memulai perjalanannya menuju kota Woho. Dia tidak bisa melihat Bai Yoyo dan Sumayo di dalam ring, tapi dia masih bisa merasakannya. Sister, kapan kamu akan mengajariku latihan defense dan latihan setan? Cheng Jiang tidak sabar bertanya untuk latihan defense dan setan. Dia sangat ingin tahu. Tubuh Anda terlalu lemah saat ini dan tidak akan mampu menahan latihan iblis. Baik Yoyo mentransmisikan dengan suara dingin. Sumayo berkata, Anda dapat berlatih latihan defense kapan saja. Kembali ke rumah dan kemudian Anda dapat mulai berlatih di sana. Dan pada waktu itu, saat itu juga saya juga akan mengajarkan Anda alkimia. Cheng Jiang di hatinya sangat senang dan mulai berlari dengan cepat. Kerajaan bela diri selatan, kota Wahoo hadir di selatan. Dengan populasi 1 juta, kota yang makmur dan besar juga merupakan tempat di mana kerajaan bela diri selatan yang terkenal seni bela diri keluarga Chen hidup. Keluarga Chen memiliki beberapa ribu tahun sejarah. Sampai sekarang kekuatan mereka masih sangat tangguh. Dengan warisan yang sangat kaya, mereka mampu bertahan selama beberapa ribu tahun yang terbukti membuktikan kekuatan mereka. Keluarga Chen kaya di kota Wahoo, di dalam mereka kekuatan yang paling kuat. Villa keluarga Chen menepati beberapa ribu hektar tanah dengan halaman yang tak terhitung jumlahnya dan banyak kebun yang berisi pegunungan seperti memiliki air. Bahkan jika seseorang ingin menyelinap ke dalam keluarga Chen, mereka akan tersesat di dalam. Tianho. Dari karakter yang terlihat, siapapun dapat menebak rumah ini milik Chen Tianho. Sebagai anggota keluarga Chen, ia memiliki posisi yang menonjol. Memiliki rumah besar untuk diri mereka sendiri adalah hal yang normal. Ayah, aku kembali. Cheng Jiang kembali dan bergegas menuju perpustakaan. Dia tahu ayahnya selalu ada di sana. Chen Tianho tertawa berkata, Anda bocah yang baik akhirnya kembali. Anda mungkin tahu ada gadis muda cantik yang sudah menunggu Anda. Apakah Anda masih ingat gadis kecil keluarga Sue, istri kecilmu? Alis Cheng Jiang berkerut. Dalam pikirannya muncul seorang gadis kecil yang menarik. Saat itu dia baru berusia 5 tahun atau 6 tahun. Ayah, maksudmu Sue Xian? Tanya Cheng Jiang, yang merupakan gadis yang lembut dari keluarga Sue. Suatu hari dia datang ke keluarga Chen untuk beberapa waktu ketika dia masih kecil. Pada waktu itu Chen Jiang dan dia berdua bermain untuk sepanjang hari. Keduanya memiliki waktu yang sangat baik dan kemudian hal-hal menjadi perkawinan. Chen Tianho menganggukkan kepalanya. Benar, gadis kecil itu ada di villa. Sama seperti Anda pergi, dia datang dan memohon agar saya mengizinkannya melihat Anda. Chen Tianho berkata sambil tersenyum dan
Ketika dia melihat keluar jendela, Chen Jiang mengikuti tatapan ayahnya dan melihat di luar satu giok seperti gadis yang menawan berjalan di halaman. Gadis itu memiliki rambut panjang seperti selendang, jubah tubuh putih penuh dan hiasan dengan ornamen emas yang bersinar. Melihat pakaian gadis itu yang mirip dengan peri, Chen Jiang tidak bisa tidak melihat linglung. Gadis itu baru berusia 14 tahun atau 15 tahun. Kulit seperti salju dengan penampilan cantik membuat orang tidak bisa tidak menonton dengan penuh perhatian. Ketika gadis itu melihat Chen Jiang melalui jendela, wajahnya yang cantik penuh dengan sukacita yang tak tertandingi, dan dia berteriak dengan lembut, "Saudara Chen!" Suara lembutnya yang hidup mampu memikat jiwa seseorang. Chen Jiang mengakui bahwa itu meskipun gadis itu lebih muda, tetapi apakah itu temperamen atau penampilan, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan dua wanita cantik di dalam cincin. Apalagi gadis ini belum sepenuhnya berkembang. Chen Jiang menelan ludah dengan tawa kering berkata, "Benar-benar ada 18 perubahan dari wanita dewasa. Tidak mengira gadis kecil itu akan berubah menjadi peri kecil." Gadis ini adalah putri tercinta keluarga Sui Xiangxian. Gadis ini adalah tunangan saya. Chen Jiang menangis dan bertanya dalam hatinya. Jika itu sebelumnya, Chen Jiang mungkin merasa hatinya terkengkang karena dia tidak memiliki pena spiritual. Tapi sekarang dia memiliki yin dan yang di pena. Begitu lama dia diberi waktu mencapai tingkat puncak pada seni bela diri bukanlah hanya sebuah fantasi. Sui Xiangxian tersenyum ringan. Sedikit lesung pipis muncul di pipinya bersama dengan perona pipi yang mempesona, membuat Chen Jiang kembali linglung. Chen Tianhu tertawa menepuk bahu Chen Jiang berkata, "Kalian berdua bisa menyusul." Chen Jiang sambil tertawa buru-buru berlari keluar dari perpustakaan. Datang ke halaman, Chen Jiang tanpa basa-basi menarik tangan cantik Sui Xiangxian yang lembut dan kemudian dengan cepat meninggalkan garis pandangan ayahnya, seolah-olah mereka melakukan beberapa hal buruk di sana memiliki waktu kecil. Chen Jiang dengan sedikit beri datang ke rumahnya sendiri, membuat banyak anak laki-laki keluarga Chen merasa iri sepanjang jalan. "Xiangxian, berapa lama kamu akan tinggal di keluarga Chen?" Chen Jiang sambil tertawa sambil memeluk wajah cantik Sui Xiangxian dengan lesung pipit. Sui Xiangxian sambil memelintir rambutnya dengan lembut berkata, "Saudara Xiang, saya dan ayah saya datang ke kota Wahu untuk melihat Anda, jadi tidak akan lama-lama." Selama masa kanak-kanak, Sui Xiangxian mendapatkan penyakit aneh dan datang ke kota Wahu untuk penyembuhan. Pada saat itu tubuh Sui Xiangxian lemah, tampak kurus dan lemah, baik di keluarga Chen maupun di keluarga Sui. Dia sering diganggu. Hanya Chen Jiang yang merawat dengan baik dia dan sering bermain dengannya. Selama waktu itu membuatnya benar-benar sangat bahagia. Dia juga mendorongnya untuk menjadi kuat sehingga dia bisa bertarung dengan penyakitnya dan juga memberinya beberapa pil yang berharga. Hal-hal ini terukir dengan pikiran Sui Xiangxian, bahkan ketika dia tahu Chen Jiang tidak memiliki pena spiritual dan tidak memiliki masa depan dalam seni bela diri, dia masih memutuskan untuk menikahi Chen Jiang. Chen Jiang agak bingung. Dia juga sangat menyukai Sui Xiangxian ketika mereka masih anak-anak. Kedua keluarga tahu Chen Jiang tidak memiliki pena spiritual sehingga Chen Jiang juga tidak memiliki teman bermain. Karena itu dia dan Sui Xiangxian juga sangat bahagia bersama. "Saudara Chen, keluarga saya mengatakan kepada saya untuk membubarkan pernikahan, tapi saya tidak setuju. Jadi mereka membiarkan saya dan ayah saya pergi melihat keluarga Yao dan bertemu jenius alkimia mereka." Sui Xiangxian melihat kulit Chen berubah dengan tertawa berkata, "Yakinlah, saya lebih baik mati daripada menikahi anak nakal keluarga Yao. Dan saya juga mendengar bahwa itu dia memiliki karakter yang sangat buruk."
Sue Xian berusia 14 tahun, 15 tahun, dan telah mencapai tingkat 6 alam bela diri panah. Di seluruh kerajaan bela diri selatan dia dianggap jenius di antara jenius. Sementara keluarga Yao juga memiliki jenius berusia 16 tahun yang mampu membuat pil. Di mata semua orang mereka adalah pasangan yang sangat sempurna. Chen Jiang sangat tenang, dia sekarang memiliki yin dan yang ikat defense, dan dua wanita yang tidak dikenali tetapi tangguh sebagai tutornya. Dia memiliki keyakinan bahwa itu dalam waktu singkat dia dapat menyusul keluarga alkemis muda Yao keluarga. Chen Jiang menyeringai sambil menyentuh pipi Sue Xiang yang menawan. Tersenyum berkata, Xiang, kamu pergi ke keluarga Yao dan bilang kamu sudah mempunyai tunangan. Dan jika dia masih menolak untuk menerimanya, maka katakan padanya untuk datang dan tantang aku. Melihat Chen Jiang sangat percaya diri membuat Sue Xiang sangat senang. Dia berdiri di atas jari kakinya dan mencium Chen Jiang di bibirnya. Sambil menundukkan kepalanya berkata, Saudara Xiang, kamu harus menjadi lebih kuat. Saya khawatir tentang keluarga saya karena mereka tidak akan ragu untuk memisahkan kita. Sue Xiang dengan ringan menelusuri melalui halaman seperti burung layang-layang. Gerakannya lincah dan elegan, tetapi juga membuat Chen Jiang terganggu seperti orang bodoh. Dalam pikirannya, gambaran Sue Xiang mencium bibirnya langsung muncul. Xiang menjilati bibirnya dan dengan senyum berkata, gadis kecil itu telah tumbuh besar.